Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agusti, NIM 194504100003. Mata kuliah Bioinformatika, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Untuk menyelesaikan tugas akhir Bioinformatika, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dengan judul materi Biologi Molekuler. Pengertian biologi molekuler. Biologi molekuler adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul-molekul hayati, serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Biologi molekuler juga merupakan salah satu cabang biologi yang merujuk kepada pengkajian mengenai kehidupan pada skala molekul. Ini termaksud penyelidikan tentang interaksi molekul dalam benda hidup dan kesannya, terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel, termaksud interaksi sintesis protein, DNA, dan RNA. Selanjutnya, peran biologi molekuler dalam kehidupan manusia. 1. Beberapa teknik molekuler telah digunakan secara luas seperti penelitian mengenai gen, protein dan interaksi antara gen, lingkungan, dan penyakit. Kedua, penemuan-penemuan baru dalam bidang bioteknologi molekuler dapat menyingkap misteri di balik penyakit yang dahulu tidak diketahui asal-usulnya, seperti terapi gen dan produk-produk bioteknologi. Selanjutnya, dasar-dasar biologi molekuler, yaitu protein. Protein merupakan nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Protein terdiri dari satu antibodi, merupakan zat yang beredar di aliran darah dan termaksud dalam bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Kedua, enzim. Enzim merupakan katalis yang membantu mempercepat interaksi biologis. Ketiga, pembawa pesan. Merupakan molekul pemberi sinyal intraseluler yang dilepaskan oleh sel sebagai respon terhadap paparan molekul. Terakhir, yaitu protein struktural, yaitu struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Sintesis protein merupakan proses pencetakan protein dalam sel. Sifat protein sebagai pendali dan pembunuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang ditentukan oleh DNA. Sintesis protein meliputi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. DNA, sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme di dalam sel. DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar, peran DNA dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik, artinya DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. Di antara perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus, seperti HIV. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi merupakan proses pelipatan gandaan DNA. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membela diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan dari harus disertai dengan replikasi DNA, supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai dan rantai yang satu merupakan konjugat dari rantai pasangannya. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA ini terjadi. Salah satu teori yang paling populer menyatakan bahwa pada masing-masing DNA baru yang diperoleh pada akhir proses replikasi, satu rantai tunggal merupakan rantai DNA dari rantai DNA sebelumnya, sedangkan rantai pasangannya merupakan rantai yang baru sintesis. Rantai tunggal yang diperoleh oleh DNA sebelumnya tersebut bertindak sebagai cetakan untuk membuat rantai pasangannya.
Selanjutnya yaitu proses replikasi memerlukan protein atau enzim pembantu. Salah satu yang terpenting terkenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda DNA pada titik-titik tertentu sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh enzim helikase yang dapat menggali titik-titik tersebut, dan enzim girase yang mampu membuka pilihan rantai DNA. Sudah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untaian ganda ini. DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA polimerase mengikuti arah pembukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah. Kedua, proses replikasi DNA ini merupakan proses yang rumit namun teliti. Proses sintesis rantai DNA baru memiliki suatu mekanisme mencegah terjadinya kesalahan pemasukan monomer yang dapat berakibat fatal. Karena mekanisme inilah kemungkinan terjadinya kesalahan sintesis amatlah kecil. RNA, senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA yang ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Yang terakhir yaitu struktur RNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dan nukleotida yang lain. Perbedaan RNA dan DNA terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula pentosa sehingga dinamakan ribosa, sedangkan gugus pentosa pada DNA disebut dengan deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timina pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Jadi tetap ada 4 pilihan, yaitu adenina, guanina, sintosina, atau urasil untuk suatu nukleotida. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.